FIFA putuskan Arab Saudi dan Indonesia akan jadi tuan rumah bersama di Piala Dunia 2034 Senior dan PSSI siapkan 5 stadion yaitu GBK, JIS, GBT, Manahan Solo, Batakan Balikpapan. Jadi 2 harapanku usai Amnesty International dan Sport Rights Alliance sampaikan pernyataan keras begini jelang peresmian tuan rumah Piala Dunia 2034. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Indonesia menjadi penyelamat Arab Saudi yang alami penolakan hal tersebut? Penasaran? Tonton video sampai tuntas. Manajemen klub bek timnas Indonesia Mes Hilgers yaitu FC Twente berubah pikiran dan sepakat perbolehkan sang pemain terbang ke Indonesia untuk membela skuad Garuda melawan Jepang usai diserang habis-habisan netizen fans timnas Indonesia. Dan Mes Hilgers langsung dibelikan tiket pesawat hari ini juga. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini kronologi mengejutkan soal kasus terbaru Mes Hilgers. Penasaran? Temukan jawaban bahagianya hanya di sini. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super bahagia. Shin Tae-yong terima bocoran jitu dari pelatih Copenhagen untuk maksimalkan Kevin Dix. Ini yang akan dilakukan. Bagaimana strategi ini bisa membantu Dix tampil lebih baik di level internasional dan bantu timnas Indonesia kalahkan Jepang? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Benar-benar level timnas Indonesia sekarang sudah setara raksasa Asia. 4 pemain timnas Indonesia yang diwaspadai Jepang. Ini alasan mengapa mereka jadi ancaman serius. Jepang ternyata tak bisa memandang enteng timnas Indonesia. Ada 4 pemain yang dianggap bisa merusak rencana Jepang. Apa yang membuat mereka begitu menonjol dan bisa menjadi ancaman besar? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Pernyataan jujur dan super keras berani Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang besok lusa. Demi lambang Garuda di dada ia bahkan sangat nekat ambil keputusan cerdas ini. Fans Timnas Indonesia yang awalnya ngantuk mendadak auto bangun merayakannya. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Mendadak auto gemparkan dunia gelandang timnas Jepang Ritsu Doan buat geger dengan pernyataan aneh jelang laga timnas Jepang versus Indonesia. Apa maksudnya? Jelang pertandingan besar, Ritsu Doan membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan mengundang tanya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan gelandang Jepang ini? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pernyataan aneh tersebut? Simak detailnya berikut ini. Lagi-lagi talenta baru diaspora keturunan berdatangan. Lupakan sejenak Jairo Riedewald, STY bisa dekati pemain Kolombia berdarah Madiun ini jika timnas Indonesia butuh gelandang bertahan. Timnas Indonesia mungkin tidak hanya fokus pada Jairo Riedewald. Shin Tae-yong bisa saja melirik gelandang bertahan asal Kolombia berdarah Madiun untuk memperkuat lini tengah. Siapakah pemain misterius ini? Cari tahu lebih lanjut dalam video ini. Haha, mungkin saking takutnya kalah dari timnas Indonesia. Timnas Jepang di luar dugaan sampai bisa-bisanya lakukan hal bodoh ini agar tidak malu bermain di GBK. Apa yang sebenarnya mereka lakukan kok sampai nekat cari data aneh ini? Simak fakta bahagianya. Saya yakin kamu akan terkejut. Coach Justin bongkar alasan Sadil Ramdhani dicoret dari skuad Garuda. Attitude jadi penyebab utama. Coach Justin akhirnya mengungkap alasan Sadil Ramdhani dicoret dari skuad timnas Indonesia. Ternyata ada faktor penting yang berhubungan dengan sikap pemain tersebut selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di video ini. Kejeniusan Shin Tae-yong jelas gak diragukan lagi. Potong generasi jilid kedua resmi dilaksanakan. Ini buktinya. 8 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Nomor 1 pernah keturunan Afrika dan pernah berlaga di Eropa. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini.
Benar-benar sudah hancur lebur, tak tersisa. Sangat mengenaskan dan kasihan. Federasi Sepak Bola Vietnam kembali lakukan hal bodoh untuk kehancuran sepak bolanya sendiri. Bisa-bisanya ambil keputusan kayak gini. Memangnya apa yang mereka kerjakan? Temukan semuanya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. FIFA putuskan Arab Saudi dan Indonesia akan jadi tuan rumah bersama di Piala Dunia 2034 Senior dan PSSI siapkan 5 stadion yaitu GBK, JIS, GBT, Manahan Solo, Batakan Balikpapan. Jadi dua harapanku usai Amnesty International dan Sport Rights Alliance sampaikan pernyataan keras begini jelang peresmian tuan rumah Piala Dunia 2034. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Indonesia menjadi penyelamat Arab Saudi yang alami penolakan hal tersebut? Penasaran? Tonton video sampai tuntas. Amnesty International dan Sport Rights Alliance mendesak FIFA untuk membatalkan keputusan menjadikan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Kecuali negara tersebut dapat mengumumkan reformasi signifikan terkait hak asasi manusia sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan bulan depan. Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia 2034. Namun menurut Amnesty dan SRA, evaluasi terhadap strategi hak asasi manusia yang diusulkan oleh Arab Saudi menunjukkan bahwa negara tersebut belum memenuhi standar hak asasi manusia yang diharapkan FIFA. Kedua organisasi ini menyimpulkan dalam laporan terbaru mereka bahwa tawaran dari Arab Saudi tidak cukup untuk menjamin pemenuhan standar hak asasi manusia yang menjadi syarat FIFA untuk menjadi tuan rumah turnamen sebesar Piala Dunia. Mereka menilai bahwa risiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan luas justru meningkat jika Arab Saudi diberikan hak untuk menyelenggarakan ajang global ini. Steve Cockburn, Kepala Hak Buruh dan Olahraga Amnesty International, menyatakan akan ada kerugian hak asasi manusia jika memberikan Piala Dunia 2034 kepada Arab Saudi tanpa memperoleh jaminan reformasi yang kredibel. Ia melanjutkan para penggemar akan menghadapi diskriminasi. Pekerja migran akan menghadapi eksploitasi dan banyak yang akan meninggal. Cockburn juga memperingatkan bahwa FIFA harus menunda proses pemilihan tuan rumah sampai ada langkah nyata untuk melindungi hak asasi manusia guna menghindari situasi yang semakin memburuk. Salah satu kekhawatiran utama yang diangkat oleh Amnesty dan SRA adalah bagaimana nasib orang-orang LGBTQ di Arab Saudi. Dalam sistem hukum negara tersebut, perilaku seksual sesama jenis dapat dihukum dengan hukuman mati, yang menambah kekhawatiran terhadap potensi diskriminasi yang akan dihadapi penggemar dan peserta turnamen yang merupakan bagian dari komunitas LGBTQ. Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA harus menunda pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2034 jika Arab Saudi tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi hak asasi manusia? Atau ada pandangan lain terkait hal ini? Dan bisakah jika menggandeng tuan rumah bersama Indonesia akan membantu Arab Saudi menyelesaikan masalah ini? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen klub bek Timnas Indonesia Mes Hilgers yaitu FC Twente berubah pikiran dan sepakat perbolehkan sang pemain terbang ke Indonesia untuk membela skuad Garuda melawan Jepang usai diserang habis-habisan netizen fans Timnas Indonesia. Dan Mes Hilgers langsung dibelikan tiket pesawat hari ini juga. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini kronologi mengejutkan soal kasus terbaru Mes Hilgers. Penasaran? Temukan jawaban bahagianya hanya di sini. Arya Sinulinga yang juga ex-co PSSI baru-baru ini mengunggah sebuah video di akun Instagram resminya untuk memberikan klarifikasi menyusul komentar-komentar negatif yang dilontarkan kepada FC Twente terkait kondisi Mes Hilgers. Penjelasan Arya ini penting untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana proses kerja di dunia sepak bola, khususnya terkait pemanggilan pemain untuk timnas.
Dalam video tersebut, Arya menjelaskan informasi mengenai Mes ya, supaya tahu semua yang namanya pemain itu dipanggil H-Strip 3 atau H-Strip 4 sebelum FIFA Matchday. Sebelum itu, klub berhak memainkan pemainnya. Jadi misalnya klubnya Mes masih memakainya, apalagi di laga penting buat klub ya berhak dimainkan. Arya menekankan bahwa klub memiliki hak penuh atas pemain sebelum panggilan internasional, termasuk dalam situasi seperti yang dialami Mes yang terlibat dalam pertandingan penting untuk FC Twente. Arya juga menambahkan jika pada akhirnya Mes mengalami cedera, itu adalah konsekuensi dari keputusan yang diambil. Setelah itu misalnya apa boleh buat nih akibatnya Mes ada cedera, yaitu konsekuensi juga. Nggak bisa kita pungkiri. Tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak atas pemain ya teman-teman. Lebih lanjut, Arya meminta kepada supporter Timnas Indonesia, khususnya yang aktif di media sosial, untuk mendukung dan mendoakan agar Mes segera pulih. Jadi, ayo kita doakan Mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Timnas Indonesia. Yang pasti lawan Jepang Mes tidak bisa main, ujarnya sambil secara tersirat berharap Mes bisa kembali bermain melawan Arab Saudi. Arya menutup pesannya dengan mengajak supporter untuk menjaga sikap positif. Yuk doakan Mes, jangan aneh-aneh. Ingat kita butuh mereka, mereka butuh kita juga. Mari menjaga hubungan baik. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah kalian setuju dengan penjelasan Arya dan sikap yang diambil oleh FC Twente dalam hal ini? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super bahagia. Shin Tae-yong terima bocoran jitu dari pelatih Copenhagen untuk maksimalkan Kevin Dix. Ini yang akan dilakukan. Bagaimana strategi ini bisa membantu Dix tampil lebih baik di level internasional dan bantu Timnas Indonesia kalahkan Jepang? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup secara tidak langsung memberikan bantuan berharga kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam memaksimalkan potensi Kevin Dix. Hal ini terkait dengan perubahan posisi yang dilakukan Nestrup terhadap Dix dari back sayap menjadi back tengah, yang ternyata memberi dampak positif bagi pemain berdarah Maluku tersebut. Nestrup menjelaskan bahwa Kevin Dix memiliki kemampuan yang sangat lengkap sebagai seorang back. Ia memiliki kecepatan, pandai membaca permainan, dan ia juga memberikan kondisi yang sangat baik saat menguasai bola, ungkap Nestrup seperti dikutip dari Flash Core. Keunggulan-keunggulan ini membuat Nestrup yakin bahwa Dix bisa tampil baik di berbagai posisi lini belakang, baik sebagai bek kiri, kanan, atau tengah. Namun pelatih asal Denmark itu juga menambahkan bahwa dengan gaya bermain Dix yang sekarang, ia lebih cocok ditempatkan sebagai bek tengah. Ia menjaga seluruh lini belakang kami dan ia akan melakukan itu selama ia berada di sini, lanjutnya. Dengan cara Kevin bermain sekarang, saya melihatnya sebagai bek tengah. Disitulah kami merasa ia memberikan yang terbaik bagi tim saat ini, terlepas dari apakah ia bermain di kiri atau kanan. Perubahan posisi ini tentu memberikan insight bagi Shin Tae-yong yang bisa memanfaatkan pengalaman Kevin Dix sebagai bek tengah di Timnas Indonesia. Dengan kemampuan Dix yang serba bisa, tidak menutup kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan memanfaatkannya di posisi yang paling optimal saat bergabung dengan Timnas, baik dalam laga kualifikasi atau turnamen mendatang. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah kalian juga melihat potensi besar Kevin Dix sebagai bek tengah untuk Timnas Indonesia? Atau kalian punya pandangan lain mengenai posisi terbaik bagi Dix? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar level Timnas Indonesia sekarang sudah setara raksasa Asia. 4 pemain Timnas Indonesia yang diwaspadai Jepang. Ini alasan mengapa mereka jadi ancaman serius. Jepang ternyata tak bisa memandang enteng Timnas Indonesia. Ada 4 pemain yang dianggap bisa merusak rencana Jepang. Apa yang membuat mereka begitu menonjol dan bisa menjadi ancaman besar? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Federasi Sepak Bola Jepang telah mengeluarkan laporan yang menyebutkan 4 pemain Timnas Indonesia yang harus diwaspadai oleh anak asuh Hajime Moriyasu dalam pertandingan mendatang. Siapa saja mereka? Menurut laporan JFA, Ragnar Oratmangoen adalah penyerang dengan teknik tinggi yang sering mencuri perhatian dalam serangan Timnas Indonesia.
Penyerang Ragnar Oratmangoen merupakan pemain berteknik tinggi dan kerap mencuri perhatian untuk serangan Indonesia, tulis JFA. Sementara itu, Ivar Jenner yang berposisi sebagai gelandang juga menjadi ancaman bagi lawan dengan kemampuannya menggiring bola dan peran pentingnya dalam membangun serangan dari lini tengah. Gelandang Ivar Jenner juga menjadi ancaman bagi lawan dengan driblenya dan menjadi titik awal serangan dari lini tengah, imbuh JFA. Tak hanya itu, gelandang serang Nathan Chu Aon juga disebut memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan peluang, terutama dengan tendangan kaki kirinya yang akurat. Gelandang Nathan Chu Aon menciptakan peluang mencetak gol dengan tendangan kaki kirinya yang sangat akurat, beber JFA. Terakhir, Maarten Paes yang baru-baru ini membuat debut internasionalnya melawan Arab Saudi pada September lalu juga mendapat pujian. Kiper Maarten Paes yang melakukan debut internasionalnya melawan Arab Saudi pada September berhasil menepis penalti lawan Salem Al Dawsari dan berkontribusi dalam tim pelatih Shin Tae-yong, tambah JFA. Dengan adanya pengakuan ini, keempat pemain tersebut kini semakin menjadi sorotan baik di mata pelatih maupun supporter. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju bahwa keempat pemain ini pantas untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pertandingan mendatang? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan jujur dan super keras berani Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang besok lusa. Demi lambang Garuda di dada, ia bahkan sangat nekat ambil keputusan cerdas ini. Fans Timnas Indonesia yang awalnya ngantuk mendadak auto bangun merayakannya. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Jelang dua laga penting yang akan dihadapi Timnas Indonesia, Jay Itzes, bek berusia 24 tahun, mengajak para supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada Garuda. Melalui unggahan di Instagram, Itzes mengungkapkan pentingnya peran supporter dalam meraih kemenangan di pertandingan kandang. Kami membutuhkan dukungan kalian lagi, seperti biasanya di dua pertandingan kandang. Kita Garuda, tulisnya di keterangan postingannya. Dalam video yang dibagikan, Jay Itzes juga memberikan kata-kata motivasi untuk Timnas Indonesia. Kita layak ada di sini, kita sudah berjuang sangat keras untuk berada di sini. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan, ujarnya penuh semangat. Tak hanya itu, Itzes mengingatkan tim dan para supporter untuk selalu ingat alasan mereka bertanding. Jangan lupa untuk siapa kita bermain. Ingatlah untuk siapa kalian bermain, untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk kebanggaanmu. Kita keluar dan kalahkan mereka, tambahnya dengan penuh tekad. Dengan semangat yang membara ini, Jay Itzes berharap seluruh elemen tim dan supporter bisa bersatu, memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dan menorehkan hasil yang membanggakan. Bagaimana menurut kalian? Sudah siap mendukung Timnas Indonesia? Yuk beri dukungan kalian di kolom komentar. Mendadak auto gemparkan dunia gelandang Timnas Jepang Ritsu Doan buat geger dengan pernyataan aneh jelang laga Timnas Jepang versus Indonesia. Apa maksudnya? Jelang pertandingan besar, Ritsu Doan membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan mengundang tanya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan gelandang Jepang ini? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pernyataan aneh tersebut? Simak detailnya berikut ini. Ritsu Doan, gelandang Timnas Jepang yang kini bermain di Bundesliga bersama SC Freiburg, mengungkapkan pandangannya tentang atmosfer pertandingan tandang. Menurutnya, dia justru merasa senang saat bertanding di markas lawan. Saya pribadi suka bermain di kandang lawan karena suasana yang sangat mendukung, ungkap Ritsu Doan dengan antusias. Di Eropa ada perbedaan yang jelas antara kekuatan tim di kandang dan tandang, tambahnya. Namun meskipun di Eropa perbedaan tersebut terasa, Ritsu juga menyadari bahwa atmosfer tandang di Asia jauh lebih kental. Di Asia, tentu saja atmosfer tandang lebih terasa, jelasnya. Menariknya, Ritsu juga menilai bahwa bermain di Jepang sendiri justru seringkali lebih menantang karena tekanan dari supporter yang sangat besar. Bahkan sebaliknya, kadang justru lebih sulit bermain di Jepang dengan tekanan supporter yang begitu besar, tuturnya. Selain itu, Ritsu juga sudah mengamati taktik permainan Timnas Indonesia. Mereka sangat menghormati Jepang, kata Ritsu. Namun di sisi lain, mereka juga ingin mengalahkan Jepang.
Jadi, kita harus memastikan bahwa semangat tantangan mereka tidak membuat kita kewalahan. Mengenai pertandingan melawan Indonesia, Ritsu memberikan penekanan penting. Setelah pertandingan melawan Australia, kita tidak bisa mencetak 7 atau 8 gol, katanya dengan tegas. Saya mulai sering mendengar Indonesia dan taktik mereka, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah tekanan supporter Jepang yang begitu besar memang lebih menantang? Atau apakah taktik Indonesia yang terus berkembang akan memberi kejutan di pertandingan mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lagi-lagi talenta baru diaspora keturunan berdatangan. Lupakan sejenak Jairo Riedewald, STY bisa dekati pemain Kolombia berdarah Madiun ini jika timnas Indonesia butuh gelandang bertahan. Timnas Indonesia mungkin tidak hanya fokus pada Jairo Riedewald. Shin Tae-yong bisa saja melirik gelandang bertahan asal Kolombia berdarah Madiun untuk memperkuat lini tengah. Siapakah pemain misterius ini? Cari tahu lebih lanjut dalam video ini. Milian Jimenez, gelandang bertahan berusia 23 tahun yang kini menjadi pilar utama di lini tengah klub Denmark, Aalborg BK, menyimpan cerita perjalanan yang menarik. Pemain yang lahir di Nijmegen pada 13 Januari 2003 ini memiliki darah campuran yang sangat kaya. Ibunya berdarah Belanda, sementara sang ayah berasal dari Kolombia. Namun yang lebih menarik lagi, darah Indonesia juga mengalir dalam tubuh Milian Jimenez, yang berasal dari kakek dan nenek pihak ibunya yang lahir di Bogor dan Madiun, sebelum akhirnya menetap di Belanda. Di lapangan, Milian Jimenez dikenal sebagai gelandang bertahan dengan tipe petarung. Meski usianya masih muda, ia sudah mendapatkan julukan Raja Tackle berkat kemampuannya yang luar biasa dalam mematahkan serangan lawan. Kekuatan fisiknya yang tangguh serta nalurinya yang tajam dalam membaca permainan menjadikannya sosok yang sangat diandalkan oleh tim. Pada awal musim kemarin, Milian Jimenez memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan pindah ke klub raksasa Denmark, Aalborg BK. Keputusan ini terbukti tepat karena di Aalborg, ia langsung mendapatkan tempat inti di tim utama. Hingga saat ini ia telah mencatatkan 13 penampilan dan memberikan 1 assist, menunjukkan konsistensinya sebagai gelandang bertahan yang solid. Tidak hanya menunjukkan prestasi di level klub, Milian Jimenez juga sudah siap membawa kebanggaan Indonesia. Hal ini terlihat jelas saat ia memasang bendera merah putih di profil Instagramnya, menandakan kesiapan dirinya untuk membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian dengan kualitas yang dimilikinya? Apakah Milian Jimenez bisa menjadi kekuatan baru di timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Haha, mungkin saking takutnya kalah dari timnas Indonesia. Timnas Jepang di luar dugaan sampai bisa-bisanya lakukan hal bodoh ini agar tidak malu bermain di GBK. Apa yang sebenarnya mereka lakukan kok sampai nekat cari data aneh ini? Simak fakta bahagianya. Saya yakin kamu akan terkejut. Mungkin saking takutnya kalah dari timnas Indonesia. Salah satu media asal Jepang, Football Zone, baru-baru ini mengungkapkan bahwa tim analis Samurai Biru telah mengumpulkan seluruh data mengenai pemain-pemain Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah besar atlet naturalisasi, dan pihak Jepang telah mengungkapkan bahwa mereka mengambil langkah menyeluruh dalam hal data, dengan mengatakan bahwa mereka memahami segalanya. Tulis Football Zone dalam artikel mereka. Media Jepang tersebut juga menekankan bahwa tim analis Samurai Biru sangat bertanggung jawab dalam hal pengumpulan dan analisis data timnas Indonesia. Masakuni Yamamoto, Direktur Tim Nasional Asosiasi Sepak Bola Jepang, mengatakan, "Kami memiliki tim kuat yang bertanggung jawab atas analisis. Jadi kami tahu segalanya. Dan itu dibagikan kepada staf seperti pelatih Moriyasu." Lanjut Football Zone. Tidak hanya itu, Football Zone juga melaporkan bahwa data analisis tersebut terus berjalan dengan sangat detail. Data analisis sedang berjalan. Dia mengungkapkan bahwa baik staf maupun direktur dengan hati-hati mempersiapkan tindakan berdasarkan data di lokasi. Lanjut artikel tersebut. Tentu saja, pernyataan ini juga diamini oleh pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Ia mengonfirmasi bahwa mereka tengah memeriksa semua data yang tersedia dan berusaha menyesuaikan strategi mereka saat menghadapi timnas Indonesia. Kami harus mempertimbangkan bahwa jumlah pemain akan berubah.
Kami sedang memeriksa semuanya, termasuk semua prosesnya. Saya sedang melengkapi apa yang sedang terjadi, kata Moriyasu. Menarik untuk dicatat bahwa Jepang yang dikenal dengan kedisiplinan dan persiapan matang benar-benar memperhatikan kekuatan timnas Indonesia yang semakin meningkat. Mereka tahu bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap remeh, apalagi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang semakin memperkuat tim. Apa menurut kalian dengan persiapan sedetail ini? Apakah Jepang akan tetap tampil dominan melawan Indonesia? Atau malah bisa menjadi kejutan besar di pertandingan mendatang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Coach Justin bongkar alasan Sadil Ramdhani dicoret dari skuad Garuda. Attitude jadi penyebab utama. Coach Justin akhirnya mengungkap alasan Sadil Ramdhani dicoret dari skuad timnas Indonesia. Ternyata ada faktor penting yang berhubungan dengan sikap pemain tersebut selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di video ini. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Coach Justin secara langsung menanggapi keluhan Sadil di media sosial yang menunjukkan ketidaknyamanan dirinya di timnas Indonesia. Kalau misalnya Sadil ini pemain biasa-biasa saja, gua gak akan tanggapin, karena gua merasa dia salah satu pemain penyerang terbaik yang kita miliki, ungkap Coach Justin di channel YouTube-nya. Coach Justin menekankan bahwa Sadil memiliki potensi besar sebagai pemain, namun ia juga memberi peringatan keras. Menurutnya, jika Sadil tidak segera memperbaiki sikapnya, kariernya bisa berakhir seperti sejumlah pemain muda berbakat lainnya yang gagal mencapai puncak karier karena kurangnya disiplin dan profesionalisme. Peringatan ini meski keras, mendapat banyak dukungan dari netizen yang setuju bahwa Sadil perlu lebih fokus pada peningkatan kariernya dan menunjukkan sikap yang lebih profesional, terutama di level timnas. Tentu saja, respons ini memicu banyak perdebatan di media sosial dengan banyak yang mendukung agar pemain berusia muda seperti Sadil bisa lebih serius dalam mengembangkan potensi mereka. Di sisi lain, beberapa juga mengingatkan pentingnya dukungan dan motivasi yang lebih dari pihak tim dan pelatih untuk membimbing pemain-pemain muda seperti Sadil agar bisa keluar dari zona nyaman dan berkembang maksimal. Bagaimana menurut kalian, apakah peringatan Coach Justin ini tepat untuk Sadil? Atau sebaiknya ada pendekatan yang lebih mendalam untuk membantu pemain muda agar bisa berkembang? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kejeniusan Shin Tae-yong jelas gak diragukan lagi. Potong generasi jilid kedua resmi dilaksanakan. Ini buktinya. 8 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Nomor 1 pernah keturunan Afrika dan pernah berlaga di Eropa. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Berikut 8 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, mengutip dari akun Instagram @garudafansbook. Robby Darwish saat ini memperkuat Persib Bandung. Ia berusia 21 tahun dan bermain sebagai fullback kanan. Masih dari Persib, tim berjuluk Maung Bandung itu juga akan mengirimkan Kakang Rudianto ke Piala AFF 2024. Kakang bermain sebagai bek tengah dan kini berusia 21 tahun. Ferdiansyah menjadi pemain Persib terakhir yang dikabarkan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Persis Solo juga mengirimkan satu perwakilan ke Timnas Indonesia, yakni Sanadin Faris. Bali United mengirimkan 3 pemainnya untuk Timnas Indonesia. Pertama adalah Rahmat Arjuna yang bermain sebagai winger kanan, lalu Made Tito. Sejauh ini Made Tito tengah gemilang bersama Bali United. Kadek Arel merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia kelompok umur. Saat ini Ronaldo Kuateh tengah berkarier bersama klub Thailand Muangthong United. Ia sudah lama tak memperkuat Garuda. Pemain keturunan Afrika ini pernah bermain di Liga Turki Eropa. Benar-benar sudah hancur lebur, tak tersisa. Sangat mengenaskan dan kasihan. Federasi Sepak Bola Vietnam kembali lakukan hal bodoh untuk kehancuran sepak bolanya sendiri. Bisa-bisanya ambil keputusan kayak gini. Memangnya apa yang mereka kerjakan? Temukan semuanya hanya di sini. Timnas Vietnam menjadi satu-satunya tim di grup B ASEAN Cup 2000
24 yang memilih untuk tidak melakoni pertandingan persahabatan FIFA Matchday pada bulan November. Skuad yang dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik ini lebih memfokuskan diri pada persiapan dengan menggelar latihan di Korea Selatan. Rencananya, para pemain Vietnam akan berkumpul pada 21 November mendatang setelah putaran ke-9 Liga Vietnam selesai. Di Korea Selatan, Vietnam hanya akan menjalani beberapa pertandingan uji coba biasa dengan klub-klub lokal, bukan laga internasional. Tempat latihan yang dipilih adalah di Paju, Gyeonggi, yang dikenal sebagai lokasi berlatih timnas Korea Selatan. Keputusan untuk tidak mengadakan laga resmi FIFA Matchday ini datang langsung dari Kim Sang-sik. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menjaga ritme dan performa para pemain dengan terus melanjutkan kompetisi di Liga Vietnam. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga ingin memberikan waktu lebih bagi para pemain untuk fokus pada sesi latihan intensif yang akan mempersiapkan mereka dengan lebih matang menjelang gelaran ASEAN Cup 2024. Apa pendapat kalian tentang keputusan Vietnam yang memilih berlatih di Korea Selatan daripada bermain di FIFA Matchday? Apakah ini strategi jitu untuk menjaga kebugaran atau justru bisa merugikan mereka di turnamen nanti? Tulis komentar kalian di bawah.